Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aniza Solikatin, NIM 501332433 dalam MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara sesi 6 dengan judul Gender dalam Pendidikan Dasar bagian 1. Dalam diskusi kali ini ada 3 pertanyaan yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah bagaimana sebagai guru pendidikan dasar kita dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Sebagai guru pendidikan dasar, saya berperan sebagai agen perubahan nilai sosial. Upaya saya dimulai dari menciptakan iklim kelas yang setara dan bebas bias gender, di mana setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh kesempatan belajar yang sama. Saya menanamkan kesadaran bahwa kemampuan berpikir, berkreasi, dan memimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Contoh dari hal ini adalah seperti menghindari pembagian tugas berdasarkan stereotip. Misalnya, tidak selalu menugaskan anak perempuan untuk membersihkan papan tulis atau anak laki-laki untuk mengangkat bangku. Yang kedua, menggunakan bahasa yang netral gender dan tidak menekatkan sifat tertentu, seperti anak laki-laki harus kuat atau anak perempuan harus lembut. Contoh berikutnya adalah memberi ruang bagi siswa perempuan untuk tampil dalam kegiatan akademik dan kepemimpinan, serta bagi siswa laki-laki dalam kegiatan seni atau sosial. Pertanyaan kedua adalah sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Strategi konkret yang telah saya lakukan untuk mempromosikan kesetaraan dan mengajarkan toleransi di sekolah saya ada 3, yaitu yang pertama adalah strategi pembelajaran inklusif gender, yang kedua identifikasi diskriminasi gender di sekolah, dan yang ketiga adalah pengajaran tentang menghormati perbedaan. Dalam strategi pembelajaran inklusif gender ada 3 hal yang saya lakukan adalah 1. Kurikulum dan materi harus tanggap gender, yaitu meninjau buku teks agar tidak menampilkan tokoh laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan hanya sebagai pengikut. Bila ada bias, guru melengkapinya dengan narasi tandingan melalui diskusi. Yang kedua, kegiatan pembelajaran berbasis proyek PJBL yang menekankan kerjasama lintas gender. Dalam satu kelompok, peran ketua, penulis, dan presenter diberikan bergantian tanpa melihat jenis kelamin. Yang ketiga, cerita dan literasi kesetaraan. Saya menggunakan cerita rakyat atau tokoh sejarah yang menampilkan keberanian dan kepemimpinan perempuan maupun kelembutan dan empati laki-laki agar anak-anak belajar menyeimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan dalam identifikasi diskriminasi gender di sekolah, saya mengamati interaksi guru murid dan murid-murid untuk mendeteksi kecenderungan bias, menyediakan wadah curhat siswa agar suara mereka, terutama perempuan yang cenderung diam, bisa didengar. Juga melibatkan guru lain dalam refleksi gender audit sederhana terhadap kegiatan sekolah, misalnya kegiatan olahraga ataupun lomba-lomba Agustusan. Strategi terakhir adalah pengajaran tentang menghormati perbedaan, dapat dilakukan melalui diskusi tematik seperti setiap orang berharga dan caranya punya cara yang masing-masing. Yang kedua, menggunakan permainan peran atau role play yang menggambarkan empati terhadap pengalaman diskriminatif. Berikutnya, menanamkan nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila, terutama pada dimensi beriman dan berakhlak mulia, serta berkeadilan sosial.
Yang terakhir atau pertanyaan ketiga adalah apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Tantangan utama saya ada 3. Yang nomor 1 adalah budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat, kadang-kadang masih terbawa ke sekolah. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada stereotip yang masih tetap dilaksanakan. Yang kedua, materi ajar yang bias gender dan belum sepenuhnya diperbarui. Yang ketiga, kurangnya kesadaran guru dan orang tua bahwa kesetaraan bukan berarti meniadakan perbedaan kodrat, tetapi memperjuangkan keadilan peran sosial. Nah, cara mengatasinya adalah yang pertama, refleksi profesional berkelanjutan melalui komunitas belajar guru atau kombel atau juga bisa dengan KKG dengan tema kesetaraan dan keadilan gender. Yang kedua, melaksanakan pelatihan sensitif gender di lingkungan sekolah agar seluruh warga sekolah memahami bahwa bias kecil bisa melahirkan ketidakadilan besar. Yang ketiga, membuka forum dialog dengan orang tua dalam forum pertemuan wali murid agar mereka memahami bahwa pendidikan setara justru menumbuhkan rasa tanggung jawab dan saling menghargai. Dan yang keempat adalah kolaborasi lintas mata pelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai kesetaraan dalam bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, maupun seni budaya. Dan kesimpulan dari diskusi sesi 6 kali ini adalah kesetaraan gender di sekolah dasar bukan sekedar wacana, tetapi fondasi bagi masyarakat yang adil dan beradab. Guru memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan generasi yang tidak menilai seseorang dari jenis kelaminnya, melainkan dari integritas dan empatinya. Dengan kesadaran, keberanian, dan keteladanan, ruang kelas dapat menjadi taman di mana anak laki-laki dan perempuan tumbuh bersama, saling menghargai dan menatap masa depan dengan langkah yang sama tegapnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa sekalian. Sampai jumpa di sesi diskusi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.